Nama saya Ekal Basmalali Basyari, saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Gunadarma AKM RTV kelas 2B03 dengan nomor pokok mahasiswa 218-27057. Oke, kali ini saya akan membahas topik yang sangat hangat banget diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga masyarakat dunia, masyarakat luas, apalagi kalau bukan COVID-19. Tapi rupanya banyak juga orang awam yang belum tahu perbedaan apa sih itu COVID-19 dengan coronavirus dan juga dengan novel coronavirus. Oke, biar kita sama-sama tahu lagi, kita pelajari lebih kembali. COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Pakai bahasa Inggris yang kurang lebih pengucapannya kayak gitu ya. Merupakan nama penyakit dari coronavirus. Jadi virusnya itu virus corona. Nama penyakitnya COVID-19. Dan juga apa itu novel coronavirus? Novel coronavirus itu merupakan tipe terbaru dari coronavirus. Kayak gitu. Seperti kayak mobil, motor, atau apapun itu kan mereknya sama, cuma tipe terbarunya ini gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya COVID-19 ini merupakan nama penyakitnya, coronavirus ini virusnya, dan juga novel coronavirus ini tipenya gitu. Nah, karena saya mahasiswa komunikasi, jadi topik kali ini nggak jauh-jauh dari dunia ilmu komunikasi. Nah, secara simpelnya kan komunikasi itu adalah saya sebagai komunikator menyampaikan pesan melalui media kepada kalian, yaitu komunikan gitu kan, kepada kamu semua di rumah. Nah, di antara saya dengan kamu itu mempunyai sesuatu perbedaan, yaitu budaya, di mana budaya ini menjadi salah satu faktor penghambat gitu ya. Nah, jadi di sini spesifiknya saya akan membahas tentang dan menjabarkan tentang hambatan komunikasi antar budaya, di mana saya sebagai komunikator dan kamu orang lain gitu ya. Dan juga setelah itu saya akan kaitkan dengan apabila saya menjadi juru bicara COVID-19 dan juga bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, hambatan-hambatan tersebut. Oke. Saya akan menjabarkan 4 saja dari hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama adalah budaya itu sendiri. Oke. Budaya itu sendiri bisa merupakan etnis, suku, ras, agama, dan lain-lain. Tapi nggak jauh-jauh dari itu, budaya itu juga merupakan kebiasaan, tradisi. Oke. Misalnya saya pakai contoh sederhana gitu. Budaya saya dengan kamu pasti berbeda. Misalnya budaya saya itu lebih suka berdiam diri di rumah gitu ya. Lebih suka berdiam diri di rumah ketimbang keluyuran keluar malam-malam, misalnya kayak gitu. Atau nongkrong nggak jelas malam-malam. Dan budaya kamu merupakan suka nongkrong malam-malam. Nah, budaya saya sama kamu tuh berbeda kan. Bisa jadi kamu berpikir bahwa wah, Hekal orangnya nggak cocok nih sama saya kalau komunikasi karena dia anak rumahan juga. Apa yang saya pengen bahas nih? Palingan saya kalau ngomong sama si Hekal cuma hal-hal yang saya butuhin aja gitu kan ya. Begitu juga saya juga berpikir seperti itu. Atau contoh keduanya misalnya kamu suka beribadah di rumah, sedangkan saya di rumah ibadah. Nah, ketika saya ingin menyampaikan atau membicarakan tentang kegiatan agama di rumah ibadah ke kamu yang di rumah aja, itu kan kurang nyambung ya. Itu sebagai hambatan juga. Nah, bagaimana kalau saya menjadi konteksnya juru bicara nih? Saya berhadapan dengan satu masyarakat Indonesia luas yang budayanya beda-beda. Gitu. Yang pertama pasti saya akan memahami budaya kalian dulu. Budaya kalian dari segi kepercayaan tuh kayak gimana? Misalnya kalian kepercayaannya yaitu beribadah di rumah ibadah gitu kan, nggak boleh diganggu dan lain-lain. Atau budayanya emang setiap minggu tuh harus ada kumpul bersama lingkungan, misalnya kayak gitu, dan itu udah nggak bisa diganggu lagi. Nah, saya sebagai juru bicara COVID-19 akan memberi arahan ke kalian bahwa tidak apa-apa budaya tersebut ditunda terlebih dahulu untuk kebaikan bersama dengan cara membawa contoh-contoh yang udah-udah juga gitu. Nih, akibatnya kayak gini nih kalau misalnya kalian terus-terus kayak gitu dan kalian tidak tahu corona itu ada di mana dan tiba-tiba kalian terkena. Nah, akibatnya kayak gini nih. Jadi nggak ada salahnya untuk ditunda dulu budaya-budaya tersebut, tradisi agama dan lain-lain, untuk lebih baik di rumah aja dulu gitu, ketimbang kalian kena dampak yang seperti ini. Itu dengan cara yang halus pastinya, dan juga saya harus mengerti budaya mereka seperti apa.
Oke, yang kedua tentang persepsi. Persepsi itu udah pasti tentang sudut pandang. Sudut pandang kamu dengan sudut pandang kamu dengan pandang saya pasti berbeda gitu kan ya. Mungkin sudut pandang kamu berpikir kalau, wih, nongkrong malam nih dengan teman-teman itu bisa membangkitkan rasa kekeluargaan antara teman-teman, keharmonisan, kesolidan gitu kan ya. Cuman sudut pandang saya tentang tongkrongan kamu itu kadang ngapain ngabis-ngabisin waktu malam-malam di pinggir jalan udah gitu boros gitu kan. Boros, ngeluarin duit, mendingan di rumah aja gitu kan. Ketimbang malam-malam keluar gitu masuk angin dan lain-lain, kan berbeda persepsi kita. Nah, solusinya juga jadi kalau pengen berkomunikasi dengan kalian itu kan, atau kalian pengen berkomunikasi dengan saya itu berbeda karena kalian menganggap anak rumahan nih ya Haikal ya, aduh gimana ya cara ngomongnya ya, kayaknya nggak asik nih, nggak mau diajak ngobrol juga, nggak mau diajak nongkrong misalnya gitu kan. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan saling menghargai persepsi masing-masing gitu kan. Menghargai persepsi saya dan juga saya menghargai persepsi kamu gitu, dengan cara tidak mengganggu. Dan juga kita bisa saling belajar, sama-sama belajar dari persepsi yang berbeda gitu kan. Dan juga tidak memaksakan diri untuk memberikan kehendak kita kepada orang lain gitu untuk menuruti apa yang kita mau gitu kan, itu nggak bisa. Dan juga konteksnya apabila saya menjadi juru bicara COVID Indonesia, saya juga memberikan persepsi kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang bersudut pandang kayak gini, iyalah COVID-19 virus ini kan bisa sembuh sendiri gitu dengan imun sendiri. Nah, persepsi saya juga beda. Ini virus tuh bukan main-main. Ini virus tuh beneran ada dan nyata, dan juga kayak gini loh struggle-nya gitu. Persepsinya kayak gini. Jadi saya akan membawa kalian ke persepsi saya dengan cara yang baik, dengan lagi-lagi memberikan contoh. Oke, kali ini kalian ikuti sudut pandang pemerintah, ikuti sudut pandang saya karena emang ini benar adanya gitu. Dan kalian juga tidak bisa bertentangan dengan sudut pandang orang banyak, di mana orang banyak ini memikirkan bahwa ini orang-orang yang nongkrong mulu nih, orang-orang yang nggak percaya dengan virus masih aja batu ya, masih aja setiap hari nongkrong gitu ya. Emang dia nggak tahu nih pemerintah sedang begini. Emang mereka pikir kita nggak capek di rumah aja gitu. Nah, karena kalian kalah jumlah, ibaratnya gitu ya, kalah jumlah dengan kita nih gitu kan. Jadi saya sebagai juru bicara COVID sangat menegaskan bahwa ini loh jadinya tuh kayak gini loh. Kalian harus membuka pikiran lagi tentang sudut pandang orang lain gitu. Persepsi kalian tentang coronavirus itu harus dipelajari lebih dalam lagi. Kalau ntar dampaknya juga bisa kalian rasakan. Yang ketiga, pengalaman. Oke. Pengalaman bisa membentuk manusia ya. Bisa membentuk diri manusia. Kita terbentuk seperti ini karena pengalaman-pengalaman yang udah terjadi. Begitu juga dengan komunikasi. Misalnya pengalaman kamu selama nongkrong di luar itu enak-enak aja. Pengalaman kamu enak-enak aja nongkrong di luar, nggak ada hambatan apa, senang-senang aja, nggak ada sesuatu hal yang mengganggu. Sedangkan pengalaman saya nongkrong di luar itu, saya pernah misalnya dirampok atau ada razia polisi misalnya yang bikin saya nggak mau nongkrong malam lagi. Nah, dari situ kita tahu nih alasan nih orang, dia si Haikal pernah punya pengalaman kayak gini. Saya juga bisa belajar dari si Haikal nih bahwa hati-hati juga nongkrong malam tuh kayak gini gitu kan. Hati-hati jangan terlalu malam dan yang lain. Berarti si Haikal ini nggak mau nongkrong bukan karena dia malas bergaul, tapi karena pengalamannya kayak gitu. Begitu juga dengan saya memahami pengalaman kalian bahwa mereka kok biasa nongkrong aman-aman aja ya. Berarti saya mungkin akan ikut nongkrong tapi hanya dari jam 7 sampai jam 6 malam saja misalnya kayak gitu kan. Dan akhirnya saya bisa membangun kekeluargaan dengan teman-teman saya yang lain, dengan kamu misalnya gitu kan. Dengan menyatukan pikiran, karena kan semakin sering nongkrong pikiran semakin satu katanya gitu kan. Emang kenyataannya seperti itu. Nah, di situ saya bisa akhirnya berkomunikasi dengan kalian dan meminimalisir hambatan-hambatan yang pernah terjadi kayak gitu misalnya. Bagaimana juga misalnya saya sebagai juru bicara COVID, saya dengan kamu, dengan orang-orang yang masih keluyuran, dengan dokter pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, untuk keselamatan
warga Indonesia, saya pasti akan membawa pengalaman-pengalaman tentang orang-orang yang sedang berjuang menghadapi virus corona. Misalnya pengalaman dokter tuh kayak gini nih, lagi struggle banget nih. Dokter nggak pengen banyak masyarakat yang terkena virus dan akhirnya memenuhi rumah sakit. Dokter pengen kalian sehat-sehat aja. Pengalaman tuh kadang nggak enak banget, harus gini. Dan juga pengalaman pasien yang misalnya nggak enak cuy, jadi pengalaman gini. Sedangkan pengalaman masyarakat yang masih keluyuran kayak ya elah, setiap hari gue keluyuran juga biasa aja kok, nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang perlu gue khawatirkan gitu kan, gue sehat-sehat aja alhamdulillah gitu misalnya. Nah, saya pasti akan membawa pengalaman tentang yang terdampak gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara memberitahu bahwa orang-orang atau pasien-pasien atau semuanya yang sedang berjuang ini awalnya sama seperti kalian berpikiran bahwa ya ilah, setiap hari saya keluar juga nggak kena masalah apa-apa dengan corona, saya sehat-sehat aja, tapi lihat dampaknya, ini loh yang sebenarnya terjadi kayak gini. Jadi kalau kamu tetap ingin ngotot dengan pengalaman kamu, dampaknya seperti itu. Kalau kamu ingin mengikuti anjuran kita pemerintah, ya pengalaman yang mereka terdampak ini insya Allah tidak akan terjadi kepada kalian gitu. Saya akan memberi contohnya juga, dan juga pengalaman saya pasti berbeda gitu kan, dengan cara yang halus. Jika sudah tidak bisa diterima, jika udah kelewatan, baru dengan tindakan yang tegas, dengan seperti yang dilakukan sekarang dengan denda, PSBB dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya ada bahasa ini paling penting banget gitu. Misalnya lagi-lagi contoh yang tongkrongan, kamu anak tongkrongan, saya anak tongkrongan gitu, saya anak rumahan, bahasa kamu sama bahasa saya pasti berbeda. Misalnya bahasa kamu kayak nong selah kui ya uts, misalnya kayak gitu kan, terus kamu ngomong kayak gitu ke saya kayak nong selah kui ya uts, itu apa tuh artinya, saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya lu ngomong pakai bahasa biasa aja kek. Atau misalnya saya balas dengan bahasa-bahasa yang, misalnya saya sering baca buku gitu, balas dengan bahasa-bahasa yang berat, dengan kalimat-kalimat yang misalnya baku banget sampai dia tuh nggak ngerti. Itu kan juga miskomunikasi gitu ya. Jadi solusinya kita pakai bahasa yang kira-kira dia juga mengerti dan kita juga mengerti. Bahasa-bahasa sehari-hari yang simple aja, yang sederhana aja, nggak perlu berat-berat banget, nggak perlu tongkrongan banget. Nah kayak gitu solusinya. Begitu juga dengan saya ketika menjadi juru bicara COVID, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga akan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu berat, karena banyak banget masyarakat di luar sana yang mungkin kosakatanya juga tidak sebanyak ilmuwan, tidak sebanyak penulis buku dan lain-lain. Makanya pasti saya akan membawakan pidato dan lain-lain, menganjurkan mereka dengan bahasa-bahasa yang biasa-biasa aja, yang mudah dimengerti dan juga ngena di hati mereka, yang bisa dipahami oleh mereka gitu. Karena kan Indonesia ini terdiri dari beberapa suku ya, ras gitu kan, bahasa daerah banyak banget. Jadi pasti bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan saja yang baku, tapi yang baik, cukup baik dan benar gitu kan, supaya dimengerti. Tidak perlu teknis banget, caranya kayak gitu biar orang-orang memahami. Nah mungkin itu aja pendapat murni pribadi dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika kecepatan ataupun kelamaan dan kalian sulit untuk mengerti atau gimana atau belibet, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk Bapak Yudanto yang sudah menonton ini dan juga teman-teman yang sudah menonton ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih bila ada pengetahuan baru dari kalian, dan saya pamit. Assalamualaikum. Ya gila, anak baik-baik banget ya. Assalamualaikum ya. Iya.